Beliau menyampaikan kepada kami terkait pembahasan mengenai ilmu, baik itu ilmu mengendalikan air, gunung, angin, dan lain sebagainya. Kita harus memahami terlebih dahulu dari manakah sumber ilmu tersebut. Apakah bersumber dari pohon, dari batu-batuan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam sejahtera untuk seluruh alam. Salam takdim kami kepada guru-guru kami, sahabat-sahabat spiritualis sebangsa dan setanah air. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah mendukung channel ini. Kami selalu doakan untuk sahabat-sahabat semua, semoga selalu dilimpahkan rezeki, keberkahan hidup, sehat lahir, sehat batin, serta selalu dalam perlindungan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan adanya channel ini bisa menjadikan ukhuwah Islamiyah, silaturahmi dan persatuan dari berbagai suku, budaya, dan bahasa. Di video sebelumnya kami menceritakan bahwa guru kami mempunyai sosok guru pembimbing. Siapakah? Beliau adalah gurunya raja-raja di Nusantara. Bagi sahabat-sahabat yang belum menonton videonya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Khusus untuk pembahasan kali ini, kami mendapatkan pesan dari beliau. Sebut saja guru kami, yaitu persiapkanlah diri kita terlebih dahulu sebelum mengenal siapa sosok anak yang hilang. Beliau guru kami pun memberikan contoh atau gambaran yang sangat sederhana. Jika kita mempunyai tujuan, misalkan kita mau ke Jakarta, kita tidak membahas Jakartanya, tetapi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu. Misal, jika kita mau menggunakan roda 2 maupun roda 4, berarti kita cek terlebih dahulu kelayakan kendaraannya. Kita cek terlebih dahulu bannya, mesinnya, rem, atau alat pelindung diri apakah sudah memenuhi standar kelayakan dan keselamatan atau belum. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk persiapan kesehatan kita, fisik dan mental kita. Jadi pesan dari beliau kepada kami sebagai anak-anak muda yang diasuhnya, kalau kita mempunyai tujuan, ya harus kita persiapkan terlebih dahulu segala sesuatunya. Nah, nanti kita mulai berbicara bagaimana proses perjalanan keberangkatannya. Jadi kita tidak membicarakan Jakartanya, artinya lebih kepada persiapan sebelum keberangkatannya. Lebih tepatnya mempersiapkan diri. Begitupun beliau menyampaikan kepada kami terkait pembahasan mengenai ilmu, baik itu ilmu mengendalikan air, gunung, angin, dan lain sebagainya. Kita harus memahami terlebih dahulu dari manakah sumber ilmu tersebut. Apakah bersumber dari pohon, dari batu-batuan, dan lain sebagainya. Guru kami pun menyampaikan, ketika kita mempunyai tujuan untuk mendapatkan ilmu, misalkan ilmu pengetahuan, bisa kita dapatkan melalui sekolah dengan belajar yang sungguh-sungguh, melakukan percobaan atau eksperimen, penelitian, dan lain sebagainya.
Sementara itu, ilmu yang langsung kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebut saja ilmu laduni yang bersifat rahasia yang diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati seseorang. Lantas, bagaimana tata cara mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Simak penjelasannya sampai selesai. Beliau menyampaikan kepada kami ada 3 cara untuk mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Pertama, yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks pertama ini memang spesial karena ini diperoleh murni sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dalam konteks ini siapa saja yang bisa mendapatkan ilmu laduni tanpa memandang siapakah orangnya dan apa yang telah diperbuatnya, bisa jadi seorang pendosa sekalipun, karena diberikan anugerah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia lantas mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia mendapatkan pengetahuan yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Namun begitu, karena ini adalah kasus spesial, tentu kita juga tidak bisa menjadikan alasan untuk berpangku tangan tanpa usaha sedikit pun. Karena bisa jadi anugerah itu datang justru setelah kita melakukan serangkaian usaha dengan penuh kesungguhan. Kemudian, cara yang kedua untuk mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala yaitu melalui jalan riyadah atau latihan, yakni dengan melakukan mujahadah dan muraqabah atau mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua ini harus menggunakan usaha yang sungguh-sungguh. Seperti dikatakan dalam hadis, barang siapa yang menjalankan apa yang ia ketahui, Allah akan memberikan ilmu tentang apa yang belum ia ketahui. Jadi syaratnya adalah memanfaatkan ilmu. Penekanannya adalah untuk menjalankan ilmu sampai pada level manfaat. Seseorang yang memperoleh ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui cara ini adalah mereka yang memanfaatkan ilmu untuk hidup. Untuk memperkuat kandungan dari hadis tersebut, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia mengajarkan kamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatunya. Atas dasar hal ini bisa dikatakan bahwa seseorang yang memiliki ilmu adalah mereka yang memiliki ciri khusus dan menonjol, yakni sifat kasyaf, takut dan kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dijelaskan dalam surat lain, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Hal di atas juga berkaitan dengan hadis yang kedua yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali. Barang siapa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 subuh, maka Allah akan menunjukkan sumber-sumber hikmah dalam hatinya, juga pada lisannya. Kemudian cara yang ketiga, beliau mengatakan kepada kami untuk memperoleh ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan tafakur. Ini adalah jalan normal yang bisa kita lakukan oleh siapa saja yang menginginkannya. Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tafakur ini baik secara tersurat maupun secara tersirat. Misalnya dalam Quran surat Yunus ayat 101, Allah berfirman, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditancapkan, dan bagaimana bumi dihamparkan. Artinya, jika seseorang belajar dengan serius dan sungguh-sungguh, memang karena ada gairah untuk menuntut ilmu yang sangat luar biasa dan lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu-pintu kegaiban. Dari penjelasan tersebut, maka terlebih dahulu kita mempersiapkan segala sesuatunya.
misal ilmu pengetahuan. Kemudian siapakah yang akan menguji kebenaran ilmunya? Jika yang mengujinya masih sesama makhluk atau manusia, ya mungkin persyaratannya ya persyaratan sesama manusia atau persyaratan secara tertulis. Saya pribadi di sini gelar S1, ilmu pendidikan. Tentunya banyak proses atau perjalanan yang saya lalui, baik secara materi maupun non-materi, mulai dari duduk sekolah dasar hingga ke tingkat sekolah menengah atas. Dan itu adalah salah satu persyaratan saya untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan dengan perjalanan saya menempuh ilmu perguruan tinggi selama 4 tahun, hingga pada akhirnya saya mendapatkan gelar sarjana. Dan gelar tersebut siapa yang memberikannya? Yang memberikannya adalah manusia atau makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah contoh ketika saya mau mendapatkan ilmu pendidikan sehingga mendapatkan gelar sarjana. Dengan apa? Dengan mengorbankan waktu, tenaga, pemikiran, dan lain-lain. Dengan cara-cara manusia saja harus ada persyaratan. Apalagi ini yang sifatnya makrifatullah. Jadi kata beliau, guru kami, sebelum melangkah ke anak yang hilang, kita bahas persiapannya terlebih dahulu secara pelan-pelan. Insya Allah nanti juga sahabat-sahabat akan memahaminya. Nah, ketika mau mendapatkan ilmu atau gelar yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka persyaratannya atau perjalanan yang kita tempuh berbeda. Kita juga harus siap secara lahir dan batin tentunya. Mungkin hanya orang-orang pilihan yang mau bersandar, menyerahkan sepenuh hati, segenap jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah, sehingga orang-orang tersebutlah yang akan diberikan petunjuknya, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Gelar dan keilmuannya itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dari manusia. Dan untuk mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak harus ada persyaratan secara tertulis seperti ijazah. Tidak perlu materi dan tidak perlu penilaian dari sesama manusia. Karena yang menilai adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara ilmu makrifat, di sana tidak ada materi atau tidak ada uang. Tidak ada persyaratan secara tertulis seperti ijazah. Karena bukan itu persyaratannya. Dan menurut beliau, guru kami juga mengatakan, jika di dalam hati dan pemikirannya masih ada urusan dunia seperti harta, tahta, wanita, maka itu bisa menghalangi menuju kita dekat dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan kepada kami sebagai anak-anak muda yang diasuh oleh beliau, jika manusia masih merasa bahwa hasil dari pemikirannya adalah dari dirinya, berarti ia telah lupa. Lantas, siapa yang memberikan fasilitas manusia untuk berpikir? Bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala mengambil akalnya? Ya berarti manusia tersebut bisa dikatakan gila. Karena hilang akalnya. Artinya ya hasil dari pemikirannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jika mulut, tangan dan kakinya diambil, lantas apa yang kita bisa perbuat? Apakah bisa bicara? Apakah bisa berjalan? Semua yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mempunyai apa-apa. Apa yang mau kita sombongkan di muka bumi ini? Jika manusia masih merasa dirinya paling hebat, punya ini, punya itu, punya segalanya, berarti manusia masih terjerumus dari hawa nafsunya. Ya, mungkin hanya orang-orang yang selalu bersandar dan menyerahkan segenap hati, jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini tanpa adanya pertolongan dari Yang Maha Kuasa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, bahkan mengawasi kita selama 24 jam.
Dan orang-orang seperti ini yang akan mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah mari kita sama-sama mempersiapkan diri, memperbaiki diri kita, hilangkanlah rasa keakuan di dalam diri kita. Mari kita selaraskan antara hati, pikiran, ucapan serta perbuatan kita sehingga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengawasi semua gerak-gerik kehidupan kita, sehingga kita selalu dalam perlindungan dan pertolongannya. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat semua dimanapun berada, itu saja mungkin pembahasan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Dengan mendukung channel ini, sahabat-sahabat semua berarti sahabat berperan membantu langkah awal perjuangan anak batin. Mungkin kedepannya kita akan lebih membahas spesifik tentang siapa itu anak yang hilang. Dan satu lagi, kita belum membahas gelar Garuda Paksi. Tentunya hanya ada di channel Anak Yang Hilang. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Kami akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.